Kan sebenarnya yang sewor-sewor menghadapi si apa? Si Billy Billy yang paling panas. paling panas adalah si Rustam. Ya, kalau menurut saya yang harus ditingkatkan Sofyan itu adalah powernya karena Power. karena saya juga sebagai strawweight kan, wih gila menakutkan sekali nih orang ini. Tapi ya memang karena kita kalau jadi pelatih kita income-nya bagus gitu. Oke. Jadi orang latihan sama kita itu One Flat MMA Podcast. Check. Oke. Nah, Bang, kemarin kan saya mau tanya nih, kemarin kan Rustam yang setelah mengalahkan Abang berhadapan dengan si Sofian. ya, Kan sebenarnya yang sewor-sewor menghadapi si apa? si Billy Billy yang paling panas. Paling panas adalah si Rustam. Ya, benar. Tapi ternyata Sofian yang maju. Komentarnya mungkin sebelumnya pertandingan mereka kemarin gimana, Bang? Kalau menurut saya sih pertandingan mereka kemarin itu bukan dari Ahmad Sofyan ya, tapi dari Rustam yang saya lihat dia begitu kurang fokus kayaknya. Kalau menurut Fokus saya, ya? Oke. begitu kurang fokus, mungkin ada pikiran lain gitu. Tapi kita itu cuma menurut penilaian Iya, saya analisa karena gitu ya. karena saya juga sebagai fighter bisa melihat anatomi tubuh seseorang kan. Walaupun dari layar TV. Tapi kalau saya lihat ya, menurut saya itu dia masih kurang fokus waktu ketemu Ahmad Sofyan. Dia kayak agak Ada hal yang iya, difikirkan gitu ada ya. hal yang dipikirkan. Nggak waktu ketemu saya. Kalau ketemu saya itu saya lihat memang ini orang fokus banget. Beda gitu Iya, ya. beda. Oke. Ya kalau mau bilang lah kebalikannya. Saya nggak fokus waktu ketemu Rustam, tapi waktu Rustam ketemu Ahmad Sofyan, Rustam yang nggak fokus. Ya, begitulah strawweight itu sebenarnya kalau mau bilang strawweight itu kan kalau mau bilang tekniknya itu sama rata aja gitu. Sama rata ya? Iya. Tapi ya gitulah, kita dapat momentum dan memang jujur aja Ahmad Sofyan persiapan sama kita. Oh Di gitu. Tiger Shark. Nah menurut abang nih, kan abang juga ada ngelihat perkembangan Billy. Iya. Ya, mulai pertandingan yang pertama dengan Brando akhirnya bisa ngalahkan Brando. Iya. Banyak menilai bahwasanya wah kualitas Billy udah semakin meningkat. Iya. Apakah Rustam bisa mencuri kelemahan dari seorang Billy? Rustam bisa sih. Sorry Mas Sofian. Sorry. Ahmad Sofyan bisa Bisa. karena Ahmad Sofyan juga menurut saya kan dia bisa taekwondo juga. Dia basicnya taekwondo juga, terus boxingnya bagus, Iya. footworknya bagus, timingnya bagus, jadi menurut saya bisa. Tak ada nggak yang harus ditingkatkan Sofian? Mungkin Sofian di sini menyaksikan podcast ini, abang ngasih masukan mungkin ke dia apa yang harus ditingkatkan dari Sofian? Kalau menurut saya yang harus ditingkatkan Sofyan itu adalah powernya karena powernya karena menurut saya Billy itu dia kelebihannya sekarang di power. Kalau di ground bang saat ini gimana? Sama ground. Kalau ground itu intinya dia bisa antisipasi aja kalau dari Billy ya. Karena Billy sekarang kan groundnya berkembang pesat gitu. Iya benar. Semua orang nonton kan kaget. Iya betul, setuju. Buset nih orang ini. Saya juga sebagai strawweight kan, wih gila menakutkan sekali nih orang ini. Tapi ya memang gitulah namanya orang kan diam-diam latihan. Iya. Diam-diam latihan yang pasti kita kaget lah. Pokoknya berkembang pesat sih. Benar. menurut saya. Bakal terjadi seperti apa pertarungan mereka besok nih bang? Antara Billy dan Sofian nih nanti. Title kan mereka? Nah, kalau bakal seru sih, bakal seru. ya? Karena ya kita tahu juga kan Ahmad Sofyan itu punya jarak serang yang bagus yang kayak Iya. dia bisa mengukur jarak seorang fighter gitu. Saat kita fight gitu, dia bisa mengukur jarak. Terus dia punya pukulan yang tajam. Oke. Dia punya footwork yang bagus. Jadi susah juga untuk mengejar si Ahmad Sofyan. Berarti akan luar biasa sekali pertandingan mereka nih ya. Nah saya ini kemarin kan abang selain jadi fighter, melatih juga, kemudian saya lihat juga jadi cornerman. Iya. Saya ingin tanya, lebih asik jadi cornerman, pelatih atau fighter? Sebenarnya Pilih salah satu. Ya, Ayo. sebenarnya lebih asik jadi pelatih. Oh jadi pelatih? Ya, lebih asik jadi pelatih. Karena kita kalau jadi pelatih kita
income-nya bagus gitu. Oke. Jadi orang latihan sama kita itu orang bayar kita gitu. Terus kita jadi cornerman juga, fighternya bayar ke kita juga. Jadi income-nya bagus. Tapi di saat kita jadi cornerman nggak mungkin juga kita minta ayo bayar dong, nggak mungkin kan. Iya, Karena iya, teman-teman semua Iya, satu iya, tim iya. lah, nggak mungkin. Nah, enaknya jadi pelatih itu ya karena bisa banyak relasi gitu. Banyak Bisa banyak relasi. relasi, banyak teman. Karena kita kan kasih ilmu kita ke orang-orang. Terus income-nya bagus Benar, gitu benar, kalau benar. jadi pelatih. Tapi jangan salah, kita jadi pelatih itu kita terkenal dari mana? Dari fighter dulu ya. Dari atlet. Dari atlet, betul. Jadi kalau abang bilang mana yang enak, nggak ada yang nggak enak juga, nggak ada yang enak Karena juga. ada prosesnya ya. Karena prosesnya. Makanya saya bilang kalau kita walau enak jadi pelatih nih, tapi kita tahu diri kita dari mana, ya kan? Makanya saya tuh nggak setuju orang bilang, oh One Pride itu gajinya kecil. Saya nggak Oke. setuju. Karena oke lah gajinya kecil, tapi kita terkenalnya dari mana? Ada exposure terbangun dari situ ya. Iya, kita terkenalnya dari mana? Iya kan? Kalau orang nggak tahu kita dari One Pride, kita mau ngelatih orang itu gimana? Kita mau, ya kan? Orang cari kita itu di mana? Jadi kita misalnya kan taruh di IG kita, atlet One Pride. Orang kan buka One Pride. Betul. Orang kan pasti buka One Pride. Dia atlet One Pride, ya kan? Nah, makanya saya kurang setuju. One Pride nggak bisa kasih kita apa-apa. Jangan salah. Ada rezeki-rezeki di belakang itu ya Bang ya. Justru itu One Pride bikin kita jadi terkenal gitu. Jadi saya tuh nggak pernah memusingkan, gini. Gajinya One Pride kecil. Ya, kalian nggak lihat timbal baliknya, iya kan? Kita terkenal dari situ, kita makan dari situ berarti. Jadi Abang saat ini member bertambah juga, tambah di One Pride juga bertambah semakin member Bang. Iya, bertambah member karena orang tahu kita atlet Iya, One Pride. iya. Gitu. Karena kan mereka nonton di YouTube-nya, mereka nonton. Ini memang atlet bener-beneran. Tapi kan karena apa? Yang saya tanya ke klien-klien, itu mereka nggak mau latihan sama orang yang bukan atlet. Oh, rata-rata begitu ya. Rata-rata begitu. Ada yang artis juga nggak sih, kalangan artis? Ada artis. Siapa tuh? Kayak Nova Urba itu latihan sama saya. Mike, yang VJ Mike. Oke. VJ Mike itu latihan sama saya. Jadi Kalau misalnya artis itu private atau abang aja ke Private. camp? Private ya. Abang yang datang ke sana. mereka jarang mau ke camp, apalagi pandemi ya. Iya. Kalau artis jarang ke camp, makanya saya yang ke rumah mereka. Oke. Ribet gak sih Bang kalau ngelatih artis tuh? Tergantung orang sih. Tergantung orangnya juga. Ya, tergantung orang. Kalau artis kan ya nggak ada yang cuma buat konten doang, pas latihan foto-foto, video. Tapi ada yang memang serius buat nurunin berat badan. Tapi itu kan udah didiskusikan dari deal-dealan awal, gue mau buat konten doang nih Iya. gitu. Ada ya. Ya ada yang Hmm.